Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sekarang hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024, waktu sore sekitar pukul 14:55. Dan ini adalah kondisi lahan hari ini yang insya Allah besok ini akan dimulai pembuatan gulutan. Nah, yang akan saya bahas kali ini bukan bagaimana cara olah lahan yang akan saya lakukan di penanaman kali ini, tapi yang akan saya bahas di video kali ini adalah bagaimana cara fermentasi kohe ayam petelur. Karena untuk cara olah lahan nanti akan dimuat di video berikutnya lur ya. Dan ini kondisi ayam kohe ayam petelur selama 30 hari setelah fermentasi. Karena di usia 25 hari fermentasi, kohe ayam petelur ini saya mulai sebarkan ke lahan seperti ini, ke masing-masing gulutan lur ya. Dan per hari ini kohe ayam petelur ini sudah 30 hari fermentasi nih. Seperti ini lur, kualitasnya tuh sudah sangat matang, tidak berbau, kemudian tidak panas nih, seperti ini kohe ayam petelurnya. Agar hasil fermentasinya optimal seperti yang saya lakukan, disarankan agar videonya tidak di skip kawan ya, karena sudah saya jelaskan di setiap durasinya secara detail dan lengkap, baik dari pemakaian dosis dekomposer dan bahan-bahan yang lainnya. Baik, sebelum dibahas lebih lengkap, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam fermentasi kali ini hanya menggunakan sekam bakar dan kohe ayam petelur saja lur ya, karena berbeda dengan teknik fermentasi tahun kemarin. Jika tahun kemarin saya menggunakan dedak dan juga kapur dolomit, untuk kali ini saya hanya menggunakan sekam bakar. Nah, untuk total kohe yang saya gunakan sebanyak 45 karung dan membutuhkan sekam bakar kurang lebih sebanyak 3 karung. Untuk bagian bawahnya saya ampar dengan terpal seperti ini lur ya. Untuk kawan-kawan bisa menggunakan terpal seperti ini ataupun bisa juga langsung di tanah, tergantung dari keinginan masing-masing. Cara fermentasi yang saya lakukan sistem berlapis lur ya, sama seperti di tahun sebelumnya. Hanya saja pertama kali saya sebarkan ataupun saya ampar sekam bakar hingga merata seperti ini. Diusahakan untuk sekam bakarnya dibuat rata seperti ini lur ya. Di atas sekam bakar saya masukkan kohe. Ini kohe karung yang pertama, ini karung yang kedua, ini karung kohe ayam petelur yang ketiga, ini karung keempat, kemudian kohe diratakan seperti ini. Dan ini adalah lapisan tahap pertama lur ya. Diusahakan jangan ada kohe yang menggunung, dibuat rata seperti ini. Untuk ketebalan kohe kurang lebih sekitar 3 hingga 4 cm, dibuat rata seperti ini. Kemudian untuk takaran air yang saya gunakan untuk fermentasi kurang lebih 70 hingga 80 liter air kawan ya. Dan bahan-bahan yang saya gunakan diantaranya gula putih, saya gunakan sebanyak 1/4 kg. Dilarutkan terlebih dahulu hingga gula putih ini benar-benar tercampur larut dengan air. Dan fungsi dari gula putih ini untuk mengaktifasi mikrobakteria yang terdapat pada pupuk hayati. Kemudian saya aplikasikan pupuk hayati dari merek Trikoge. Nah, untuk pupuk hayati ini kawan-kawan bisa gunakan dari merek apa saja lur ya. Bisa menggunakan dari merek Anpus ataupun merek yang lainnya. Kemudian untuk takaran pupuk hayati saya menggunakan sebanyak 1 bungkus.
Kemasan per satu bungkus ini sebanyak 500 gram. Usahakan ya ketika mencampur pupuk hayati ini harus benar-benar tercampur larut merata ataupun hingga berubah warna air menjadi kecoklatan seperti ini. Bahan berikutnya saya aplikasikan asam humat sebanyak kurang lebih setengah kilogram. Untuk asam humat kawan-kawan juga bisa bebas menggunakan dari produk dan merek apa saja lur ya. Tapi untuk asam humat yang saya gunakan ini mengandung asam pulpat sebesar 20%. Dilarutkan dengan air hingga benar-benar bahan-bahan tercampur larut merata. Selain asam humat, saya aplikasikan juga dekomposer. Untuk dekomposer juga bebas, kawan-kawan bisa menggunakan dari produk dan merek apa saja. Kemudian untuk takaran saya gunakan sebanyak 2 gelas aqua. Takaran per gelas aqua ini kurang lebih 210 ml. Jadi untuk totalnya saya gunakan dekomposer sebanyak 220 ml. Di sini mungkin kawan-kawan bertanya, kan sudah ada pupuk hayati Kang, kenapa harus ditambah dekomposer lagi? Nah, untuk masalah teknis ini bebas lur ya. Jika kawan-kawan tidak ingin menggunakan dekomposer, hanya menggunakan pupuk hayati saja, itu silakan, saya tidak memaksa. Tapi untuk saya pribadi, supaya hasil fermentasi ini lebih cepat, maka saya gunakan pupuk hayati dan dekomposer juga. Setelah bahan-bahan semuanya tercampur larut merata, kemudian siramkan di atas kohe. Dan bagian tahap ini usahakan untuk proses penyiraman harus benar-benar semua kohe tersiram lur ya, hingga ke bagian samping, ke bagian tengah. Pokoknya jangan sampai ada kohe yang tidak tersiram. Setelah kohe disiram dengan bahan-bahan fermentasi, kemudian di atas kohe saya tutup dengan sekam bakar ini lur ya. Diusahakan untuk penutupan kohe ini harus tertutup merata dengan sekam bakar seperti ini. Dan ini lapisan fermentasi yang kedua lur ya. Ini karung yang kelima, ini karung keenam, karung ke-7, karung ke-8, karung ke-9. Kemudian kohe diratakan seperti ini. Nah, untuk ketebalan kohe pada lapisan kedua ini sedikit lebih tebal kawan ya, karena jika lapisan pertama hanya sebanyak 4 karung, kalau untuk lapisan kedua ini sebanyak 5 karung. Jika ada kohe yang masih menggumpal, dipukul-pukul saja lur ya, supaya proses fermentasinya lebih merata lagi. Dibuat rata seperti ini. Lalu kohe disiram. Usahakan lur ya, jika ada kohe yang menggumpal itu disiramnya harus lebih banyak ataupun lebih basah lagi. Disiram hingga ke bagian samping, ke bagian tengah. Pokoknya jangan sampai ada kohe yang tidak tersiram bahan-bahan fermentasi ini. Kemudian saya lapisi ataupun saya tutup setelah disiram dengan sekam bakar seperti ini. Ini karung ke-10, karung ke-11, karung ke-12, karung ke-13, karung ke-14, karung ke-15, dan kemudian kohe diratakan kembali. Kemudian disiram kawan ya. Nah, dikarenakan ini adalah lapisan yang ketiga dan juga untuk total karung juga lebih banyak, sebanyak 6 karung.
diusahakan pada lapisan ketiga ini untuk proses penyiraman supaya lebih basah. Lalu saya lapisi ataupun saya tutup dengan sekam bakar. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan lur ya, dari beberapa informasi yang saya rangkum dan saya dapat bahwa sekam bakar ini memiliki kandungan Si02 ataupun silika sebesar 52% dan C ataupun karbon sebesar 31%. Selain silika dan karbon, pada sekam bakar terdapat juga unsur hara nitrogen sebesar 0,32%, fosfat 0,15%, kalium 0,31%, kalsium 0,96%, dan beberapa unsur mikro lainnya. Sekam bakar juga memiliki pH yang cukup tinggi sebesar 8,5 hingga 9. Sekarang menunjukkan sekitar pukul 15:50 ataupun kurang lebih jam 4 sore. Dan sepertinya untuk proses fermentasi kohe ayam petelur ini tidak bisa saya selesaikan hari ini kawan ya. Dikarenakan kondisinya sudah lelah dan itu masih ada kurang lebih sekitar 15 hingga 20 karung lagi yang belum difermentasi. Selain kondisi sudah lelah, juga untuk racikan pupuk untuk penyiramannya sudah habis. Ini sudah saya persiapkan. Besok akan saya buat lagi racikannya untuk proses fermentasinya. Begitu lur ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan laburan untuk menghindari aroma bau yang menyengat. Untuk sementara kohe ayam petelur ini supaya tidak meninggalkan aroma bau, saya tutup dulu semalaman. Kemudian besok ini terpalnya akan saya buka dan saya akan kembali melanjutkan proses fermentasi kohe ayam petelur yang belum difermentasi. Begitu lur ya. Dan insya Allah besok ini akan saya selesaikan. Sebelum meracik bahan-bahan untuk proses fermentasi, terlebih dahulu saya ratakan beberapa karung, kurang lebih 6 hingga 7 karung kohe ayam petelur ini. Kemarin kan sudah saya ratakan di atasnya sekam bakar, maka di hari ini saya tinggal meratakan beberapa karung kohe ayam petelur ini. Nah, usahakan kawan ya, kohe ayam petelur ini harus benar-benar rata, ataupun jangan ada kohe ayam yang menggumpal. Sekarang menunjukkan sekitar pukul 16:45 dan alhamdulillah kawan ya, untuk proses fermentasi kohe ayam petelur sudah selesai saya lakukan. Nah, sebelumnya untuk fermentasi kali ini saya tidak menggunakan alat sprayer ataupun semprotan lur ya. Saya menggunakan alat gembor tempat penyiraman seperti ini. Dan ini lubangnya rapat seperti ini lur. Kalau pakai ini tuh lebih cepat dan lebih efektif dalam proses penyiraman ataupun dalam proses fermentasi. Nah, ada hal yang berbeda dari proses di hari kedua ini dengan proses kemarin di hari pertama, hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2024. Nah, dikarenakan sisa kohe ayam petelur yang belum difermentasi kurang lebih 18 hingga 20 karung,
Maka untuk proses kapasitas air yang digunakan sebanyak 1 ember cat ini lur ya. Ini ember cat kapasitas 25 kg dan sudah saya takar bahwa kapasitas air dari 1 ember ini kurang lebih 23 liter air. Tapi saya membuat takaran air kurang lebih 20 liter air. Setelah kohe ayam dirasa sudah merata, kemudian saya tambahkan molase ataupun tetes tebu. Jika kemarin saya gunakan gula putih untuk mengaktifasi mikrobakteria yang terdapat pada pupuk hayati, kalau kali ini saya menggunakan tetes tebu. Nah, dari kapasitas air 20 liter, saya gunakan molase ini sebanyak setengah gelas aqua cup seperti ini kawan ya. Usahakan antara molase dan air itu harus benar-benar larut merata. Setelah molase dan air benar-benar tercampur larut merata, kemudian saya tambahkan pupuk hayati dari Trikoge kawan ya. Nah, fungsi dari molase ini dia untuk mengaktifasi mikrobakteria yang terdapat pada pupuk hayati. Kemudian untuk dosis pupuk hayati Trikoge ini dari kapasitas 20 liter air, saya gunakan sebanyak 6 sendok makan. Usahakan antara molase, air, dan pupuk hayati ini harus benar-benar tercampur larut merata. Jangan sampai ada gelembung-gelembung, karena gelembung tersebut adalah butiran dari pupuk hayati Trikoge ini, sehingga harus benar-benar tercampur larut merata. Setelah pupuk hayati dan molase benar-benar tercampur larut merata, kemudian saya tambahkan dekomposer sebanyak kurang lebih 6 tutup botol ini. Nah, kenapa dosis saya perbanyak? Dikarenakan sebenarnya gini lur, lebih banyak dekomposer yang digunakan itu lebih bagus. Jadi intinya jangan eman-eman ataupun jangan terlalu sayang, karena semakin banyak dosis dekomposer dan pupuk hayati, maka proses fermentasi itu lebih cepat. Nah, dari kapasitas 1 tutup ini kurang lebih takarannya 10 mili. Setelah dekomposer benar-benar tercampur larut merata dengan pupuk yang lain, kemudian saya tambahkan asam humat sebanyak 6 sendok makan. Nah, dari masing-masing pupuk yang digunakan ini takarannya sama lur ya. Kalau asam humat saya gunakan 6 sendok makan, kemudian dekomposer saya gunakan sebanyak 6 tutup. Lalu untuk pupuk hayati saya gunakan sebanyak 6 sendok makan juga. Dan untuk pemakaian molase ataupun tetes tebu saya gunakan sebanyak ini apa lur, setengah gelas aqua cup ini. Nah, dari keseluruhan semua ini harus benar-benar tercampur larut merata. Setelah bahan-bahan untuk proses fermentasi tersebut sudah benar-benar larut tercampur merata, kemudian siramkan di atas kohe ayam tersebut. Usahakan lur ya, ketika melakukan penyiraman itu harus benar-benar secara merata. Jangan sampai ada bagian yang belum tersiram. Setelah semuanya tersiram secara merata, kemudian saya taburkan kembali sekam bakar di atas kohe ayam tersebut. Nah, usahakan juga sekam bakar yang digunakan harus benar-benar menutupi secara merata kohe ayam yang sudah disiram dengan air. Kemudian setelah itu saya ratakan kembali, dan ini adalah karung-karung terakhir untuk proses fermentasi. Setelah kohe-kohe diratakan, kemudian saya siramkan kembali bahan-bahan proses fermentasi tersebut lur ya. Dan ini adalah karung terakhir, sehingga untuk sisa air yang digunakan saya habiskan. Benar-benar harus tersiram hingga ke bagian sisi kohe ayam tersebut.
kemudian saya ratakan kembali ataupun saya tutup kembali dengan sekam bakar secara merata. Setelah proses penyiraman tahap akhir selesai, kemudian kohe ayam petelur ini saya tutup menggunakan terpal seperti ini lur ya. Nah, setelah ditutup terpal seperti ini, kohe ayam petelur ini akan saya diamkan dalam beberapa minggu, yang kemudian nanti ketika sudah 10 hari kohe ayam petelur ini akan saya coba cek seperti apa perkembangannya. Dan untuk perkembangan hari ini baru saja selesai difermentasi seperti ini kawan nih. Dan ini terpalnya juga berair ya, karena proses penguapan kohe ayam petelur ini. Nih nyegak lur. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi hari ini cukup sampai di sini dulu kawan ya. Dan nanti akan saya update dan akan saya perlihatkan bagaimana perkembangan kohe ayam petelur ini setelah beberapa minggu ke depan. Minimal saya akan mengecek kohe ayam petelur ini dalam waktu 10 hari. Baik lur ya, kita ketemu di beberapa hari ke depan. Halo kawan, selamat sore ya. Sekarang hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Waktu sore sekitar pukul 16:50. Nah, di sore ini saya baru saja selesai melakukan fermentasi tahap kedua lur ya. Dan ini perkembangan kohe ayam petelur setelah 10 hari fermentasi. Sebenarnya tidak seperti ini lur ya. Ini baru saja saya lakukan fermentasi tahap kedua di usia 10 hari. Nah, jadi di usia 10 hari ini kohe ayam petelur ini saya aduk lagi lur ya. Benar-benar jadi yang di bawah jadi di atas dan yang posisi di atas menjadi di bawah. Dan menjadi seperti ini lur. Nih kondisi kohe ayam petelurnya ya. Dan ini sebenarnya sudah bagus lur. Sudah tidak berbau, kemudian gas amoniaknya sudah tidak ada ya. Jadi intinya sudah tidak menyengat lagi. Tapi dikarenakan saya ingin benar-benar 100% matang kohe ayam petelur ini, sehingga ketika kohe ayam petelur ini sudah fermentasinya benar-benar matang, ketika dimasukkan ke dalam lahan, diolah lahan, maka ini akan memudahkan dan juga mempercepat ketika melakukan proses pindah tanam. Nah, ketika kohe ayam petelur ini saya lakukan aduk lur ya. Jadi benar-benar diaduk. Awalnya kohe ayam petelur ini tidak seperti ini, berbentuk padat. Kemudian saya aduk lagi lur ya, benar-benar diaduk secara keseluruhan. Nah, setelah kohe ayam petelur ini selesai diaduk, kemudian untuk fermentasi di tahap kedua saya gunakan bahan-bahan ini lur nih. Dari kapasitas 10 liter air, saya gunakan yang pertama dilarutkan terlebih dahulu molase secukupnya lur ya. Setelah molase tercampur larut merata dengan air, kemudian saya tambahkan dekomposer
Untuk dosis dekomposer dari kurang lebih 20 liter air saya gunakan sebanyak kurang lebih 4 tutup botol. Diaduk terlebih dahulu antara molase dan juga dekomposer. Setelah dekomposer dan molase tercampur larut merata, kemudian saya tambahkan asam humat. Nah, untuk dosis asam humat saya gunakan dosisnya disamaratakan lur ya. Jika dekomposer saya gunakan sebanyak 4 tutup botol, kemudian untuk asam humat juga sama, saya gunakan sebanyak 4 sendok makan. Semua bahan-bahan ini diaduk hingga semuanya tercampur larut merata. Kemudian setelah kohe ayam petelur ini sudah diaduk benar-benar, yang posisi di bawah menjadi di atas dan posisi yang di atas menjadi di bawah, kemudian disiramkan bahan-bahan yang tadi, asam humat, dekomposer, dan molase. Kemudian saya siramkan di atas kohe ayam petelur ini hingga benar-benar merata. Nah, diusahakan lur ya, ketika menyiram kohe ayam petelur ini diusahakan hingga pinggir seperti ini nih, hingga pinggiran benar-benar disiram merata. Untuk proses berikutnya, setelah dilakukan fermentasi hari ini tahap kedua, kemudian kohe ayam petelur ini akan saya tutup kembali menggunakan terpal dan akan saya biarkan dalam beberapa hari ke depan lur ya. Tapi nanti ini akan saya cek dalam waktu kurang lebih 5 hari ke depan. Baik kawannya, kita akan lihat bagaimana perkembangan kohe ayam petelur ini dalam waktu 5 hari ke depan. Halo kawan, selamat sore ya. Sekarang hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024. Dan hari ini saya sudah selesai menebarkan sekam bakar dan juga bahan-bahan organik lainnya. Nah, saya akan mengupdate perkembangan fermentasi kohe ayam petelur kawan ya. Dan terhitung hari ini fermentasi kohe ayam petelur ini sudah 25 hari fermentasi. Dan seperti ini lur perkembangan kohe ayam petelurnya. Alhamdulillah super mantap lur. Nih, ini sudah tidak berbau, kemudian sudah sangat begitu gembur dan tidak panas. Dan ini kita akan buka terpalnya ataupun laburannya lur ya, yang kemudian ini akan dimasukkan nanti ke dalam karung. Nih seperti ini lur kondisi kohe ayam petelurnya, super mantap pokoknya. Nih ini sudah tidak berbau, asli bagus banget tuh. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan secara keseluruhan tentang fermentasi kohe ini cukup jelas kawan ya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga informasi ini memberi manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar, dan share yang sebanyak-banyaknya. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di edukasi bermanfaat berikutnya.